Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, hebat. Ya, terima kasih anak-anak yang sangat hebat. Hari ini di pagi cerah yang cerah sekali ini, akan mengajak anak-anak untuk belajar. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa cinta atau rasa nasionalisme kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kenapa Garuda Pancasila? Karena burung Garuda adalah sebagai apa? Lambang negara Republik Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai dasar dari negara Republik Indonesia. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan ketua kelas maju, pimpin kita bersama-sama nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya. Oke, siap. Semuanya berdiri ya. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Silakan kembali duduk. Ya. Nah, sebelum lanjut, di pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan. Untuk itu, mari kita mengaturkan panganjali umat kepada Tuhan karena atas rahmat beliau pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk belajar bersama-sama untuk menuntut ilmu pengetahuan. Untuk itu, mari kita mengaturkan panganjali umat. Untuk ketua kelas, mari kita pimpin untuk panganjalinya. Ya. Ngaturan panganjali kawite. Swastiastu. Dainika Upasana. Silakan. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Dan sekarang Pak Man mau absen kehadiran anak-anak semua. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang izin. Ya, Kang absen dulu kehadiran siswa untuk kelas 4-nya. Ya, yang pertama IKD Agus Martadina. Ya, hadir. Iketut Diki Silpayana. Ya, hadir. Iketut Sugiarta. Ya, hadir. Ikomang Abes Wira Pranata. Ya, hadir ada. Imade Krishna Yogi Swara. Ya, ada. Ini Kadek Salsa Dita Wedari. Ya, ada. Ikomang Cindy Diana Dewi. Ya, ada. Nikomang Nimas Septi Rahayu. Ya, ada. Nikomang Trisyana Aprilia Wagenta. Ya, ada hadir. Nilo Widnyani. Ya, ada.
Sang Ayu Kadek Dian Rahayu. Ada. Sang Ayu Komang Intari. Ya ada. Di Kadek Dia Ari Sundari. Ya ada. Di Putu Dasia. Ya ada. Lanjut. Karena lanjutkan. I Gede Satya Ganes Narayana. Ada. Udah itu I Made Anggra Wisma Aditya. Ya ada. Ini Kade Ari Rusmayani. Ya. Ini Kade Melia Nandita. Ya ada. Wiluh Delia Yasmika. Ya semuanya berarti hadir ya. Semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini ya. Untuk hari ini, pernahkah anak-anak melihat atau mendengar yang kata daripada Ramayana? Pernah nggak? Kalau pernah di mana pernah mendengar atau melihat membaca? Di buku agama. Di mana? Di buku agama. Yang lain di mana? Di televisi. Di YouTube. Ya, ada dibilang di YouTube. Ya, berarti pernah juga membaca ceritanya? Pernah. Ada yang pernah membaca. Kalau yang menonton, pernah ada yang menonton? Pernah. Yang menonton di mana? Biasanya Di YouTube. di YouTube. Pernah ada yang menonton di televisi? Nah, siapa yang pernah nonton di televisi? Ya, semuanya. Yang di YouTube? Oh iya, ada di televisi, ada di YouTube. Nah, sekarang untuk lebih lanjut, Angga punya gambar ya. Coba, mungkinkah anak-anak mengetahui gambar yang Bapak Guru bawa? Ya. Nah, ini gambarnya. Ya, lihat dulu ya. Nanti kalau ada yang tahu bisa dituliskan ke depan ya. Ini, ada nggak yang tahu? Siapa? Ya, De Ali, coba tuliskan ke depan siapa gambar yang pertama. Mari kita coba menulis. Sambil belajar sambil menulis. Oke. Ada. Ja, ya, ya. Ini disebutkan sama De Ari. Tepuk tangan dulu De Ari. Ini gambar. Ada gambar? Iya, Jatayu. Ya, ini gambar Jatayu. Yang di bawah lagi, ada yang tahu gambar siapa? Ya. Ada Delia, coba siapakah akan ditulis di depan? Hanoman. Iya, Hanoman. Tepuk tangan dulu. Manusia kera yang berbulu putih. Ya, membawa senjata. Ya, ini biasanya anak-anak ini gimana temukan gambarnya ini? Di buku dalam cerita apa? Ramayana. Ya. Nah, sebelum Pak lanjut, apakah hari ini sudah siap untuk kita belajar tentang Ramayana? Sudah. Harus sudah. Ya, ini karena akan sebutkan dulu tentang capaian pembelajarannya ya. Di mana anak-anak akan belajar tentang Ramayana, yaitu tentang itiasa. Tujuan dari capaian pembelajaran yang akan kita pelajari. Dari capaian pembelajaran itu, kita akan ada yang menjadi sebuah tujuan. Berarti semua kegiatan ada tujuannya. Tujuan kita belajar Ramayana yaitu pertama, siswa dapat menyebutkan arti daripada Ramayana. Ya, siswa dapat menyebutkan arti daripada Ramayana. Yang kedua, tujuan yang kedua pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari
pada Ramayana. Ya, bagian-bagian dari pada Ramayana. Nah, untuk itu mari kita kupas pembelajaran hari ini tentang Ramayana. Oke, ya. Sebelum kita kupas, mari kita tepuk dulu. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap untuk belajar dan siap untuk menyimak pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke. Ya. Nah, ini apa itu Ramayana? Ya, mari kita pertama mengenal kitab Ramayana ini ya. Mengenal kitab Ramayana. Ya. Ramayana. Oke. Ramayana ya. Ramayana merupakan itiasa dari kitab suci agama Hindu, di mana ini kitab Ramayana adalah bagian dari itiasa, di mana itiasa itu terdiri dari beberapa kata ya. Ada iti ya, ada a dan a asa ya. Siapa tahu artinya iti? Hah? Ada yang tahu apa artinya iti? Ya, lihat. Ya, sebutkan saja. Iti artinya begini ya. Iti artinya begini ya. Begini. Nah, sedangkan kata ha artinya apa? Ya, Deklasya. Artinya Tentu ya. Ha artinya tentu ya. Tentu. Sedangkan kata yang terakhir yaitu asa. Ya, dari Pak. Asa artinya sudah terjadi. Asa artinya sudah terjadi ya. Sudah terjadi ya. Kalau hapus dulu caranya ya. Sudah terjadi. Jadi iti terdiri dari 3 suku kata, yaitu iti artinya begini, ha artinya tentu, asa artinya sudah terjadi. Ya, dapat disimpulkan itiasa itu berarti sesungguhnya kejadian itu begitu nyata. Ya, berarti itiasa ini adalah sesuatu kejadian yang betul-betul ada dan sudah terjadi. Ya, itu pengertian dari itiasa. Sekarang dari itiasa itu ada bagian-bagiannya yang disebut dengan kitab Ramayana. Ya, kitab Ramayana. Nah, sekarang apa itu Ramayana? Nah, kata Ramayana berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Ada yang bisa bantu tuliskan Sanskerta? Siapa bisa bantu? Oke, ya, lihat dia. Sang yang dulu, ya. Coba Sanskerta, ya. Yang nggak bantu bisa bantu Sanskerta. Oke, Sanskerta. Oke, tepuk tangan untuk Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, tahu nggak bahasa Sanskerta itu dari mana? Tahu. Dari mana? Ya,
Dari India. Ada dari India. Yang lain? Ada yang tahu bahasa Sanskerta itu dari mana? Hah? Ada? Betul ya, jawabannya Dek William bahwa Ramayana itu berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Nah, Ramayana terdiri dari dua suku kata, ya, dua suku kata, yaitu ada kata Rama dan Ayana, ya. Mungkin ada nggak yang tahu apa itu artinya Rama? Ada nggak yang tahu artinya Rama? Hah? Ada yang tahu? Rama itu adalah putra dari Raja Dasarata. Ya, Rama merupakan putra dari Prabu Dasarata. Ya, yang kalau sedangkan Ayana artinya apa? Perjalanan. Nah, ya, Rama artinya putra dari Prabu Dasarata. Kalau Ayana adalah perjalanan dari Rama. Ya, kita lanjut. Kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama. Ya. Nah, Ramayana merupakan sebuah cerita atau kisah, ya, sebuah cerita atau kisah, ya, sebuah cerita atau kisah kepahlawanan yang digubah oleh Resi Walmiki. Ya, ini cerita atau Ramayana adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan yang telah digubah oleh Resi Walmiki. Oke? Nah, Ramayana merupakan cerita kuno, kisah perjalanan Rama. Rama adalah ini menerangkan, Rama adalah putra mahkota dari Raja Kosala dengan ibu kotanya yang bernama Ayodhya Pura, ya, yang namanya Ayodhya Pura. Raja di kerajaan Kosala adalah Prabu Dasarata. Rama, ya, Rama ini selalu menjalankan dharma sebagai seorang putra kepada orang tuanya. Tahu dharma? Apa itu dharma? Hah? Ada nggak tahu ya apa artinya dharma? Ya, Ganes? Kebenaran. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ganes. Ya. Dharma itu, Rama itu menjalankan tentang dharma kepada orang tuanya, ya, ajaran dharma, ajaran kebenaran, ya. Dalam cerita Ramayana dikisahkan seorang Prabu Dasarata, ya, ini raja daripada kerajaan Kosala, ya, yang beribu kota yang namanya Ayodhya Pura. Prabu Dasarata ialah raja yang bijaksana. Di sini siapa yang mau jadi siswa yang bijaksana? Oh, semuanya jadi orang yang bijaksana, ya. Ada bijaksana, mengayomi rakyat dan keluarganya, berbudi pekerti yang luhur, serta memiliki belas kasihan terhadap rakyatnya. Nah, sekarang di sini siapa yang punya rasa kasih sayang? Ada yang enggak punya rasa kasih sayang. Ada yang tidak punya rasa kasih sayang. Ada enggak? Tidak, ya. Semua orang memiliki rasa kasih sayang. Anak-anak juga perlu dikasih sayangi. Siapa yang kasih sayang anak-anak? Orang tua. Ya, anak dari bayi diasuh sampai besar ini itu adalah kasih sayang dari orang tua.
Bisakah anak-anak besar tanpa orang tua? Tidak. Ya, lanjut. Ya. Ajaran Prabu Dasarata. Dalam cerita Ramayana dikisahkan seorang raja yang bernama Prabu Dasarata. Prabu Dasarata ini ialah raja yang bijaksana, mengayomi rakyat dan keluarganya, berbudi pekerti yang luhur, ya, serta memiliki rasa belas kasihan terhadap rakyatnya, ya. Jika ada rakyatnya yang sengsara tidak bisa makan, beliau yang mengasih makanan atau hasil dari bumi yang ada di kerajaan Kosala. Itu Dasarata, Prabu Dasarata sangat rajin berdoa dan melaksanakan yajnya. Berdoa dan melaksanakan yajnya. Nah, anak-anak sudahkah berdoa di rumah sebelum sekolah? Sudah. Tujuan berdoa apa? Tujuan anak-anak berdoa apa? Biar selamat sampai di sekolah. Yang lain? Ya, Agar dilancarkan semua kegiatan. Agar dilancarkan kegiatannya. Yang lain ada nggak? Tujuan berdoa apa? Apa? Tujuan anak-anak berdoa sebelum ke sekolah. Nah, pertama betul, kayak jawabannya Ganesh ya. Biar selamat di jalan menuju sekolah. Ada adik-adik menjawab biar dilancarkan apa yang dilaksanakan atau dilakukan di sekolah. Betul ya. Kita tujuan dari rumah ke sekolah untuk belajar apa yang kita pelajari di sekolah supaya bisa bermanfaat pada diri kita sendiri dan menambah ilmu pengetahuan ya, supaya nanti anak-anak bisa menjadi manusia yang berguna ya, berguna pada orang tua, berguna pada masyarakat. Sekarang kalau masih terjadi siswa, berguna bagi sekolah, bisa berprestasi di bidang akademik, bisa berprestasi non akademik seperti kegiatan olahraga itu ya. Itu tujuannya kita melaksanakan doa. Oke. Nah, juga beliau melaksanakan yajnya dengan tulus dan untuk memohon agar kerajaan dan rakyatnya terhindar dari mara bahaya. Beliau juga sering melakukan yajnya. Ya, tahu yajnya? Tahu. Yajnya apa itu yajnya? Persembahan yang tulus ikhlas kepada ide Sang Hyang Widi. Kalau kita berdoa, bolehkah kita meminta sesuatu? Boleh ya, meminta sesuatu supaya kita selamat, bisa dikasih rezeki, apalagi Sehat selalu. sehat selalu. Ya, itu tujuannya ya. Udah, lanjut. Prabu Dasarata berbakti kepada para dewa dan tidak pernah lupa memuja leluhurnya. Ya, beliau selalu ingat untuk memuja leluhurnya. Dari ayahnya lah Rama sangat meneladani, ya, meneladani ayahnya, ajaran dan pedoman yang mengutamakan ketentraman, kesejahteraan rakyatnya. Beliau Prabu Dasarata mengorbankan kebahagiaannya, ya, rela mengorbankan kebahagiaannya demi menyenangkan seluruh hati rakyatnya di Kosala. Oke, ya, lanjut. Nah, sekarang dari Ramayana dibagi lagi menjadi beberapa bagian, ya. Ramayana dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan apa? Ada yang tahu bagian-bagian dari Ramayana disebut apa? Ya? Disebut Sabta Kanda. Sabta Kanda. Ada yang lagi? Sebutan bagian-bagian dari Ramayana? Dari apa? Sebutan bagian-bagian dari Ramayana? Balakanda. Oh ya, Balakanda, betul ya. Ramayana dibagi menjadi 7 ya. Ramayana
disebut dengan Sabta apa? Kanda. Sabta Kanda. Ya, Kanda. Ya, Sabta Kanda. Apa itu Sabta Kanda? Ada yang tahu? Bisa bantu? Ya, 7 kanda. Sabta artinya 7. ya, Sabta artinya 7. Kalau kanda bagian-bagian dari Ramayana. Ya, dalam Ramayana dibagi menjadi 7 bagian, yaitu ada yang pertama kita lihat ada Balakanda. Ya, bagian yang pertama ada Balakanda. Ya, Kanda. Yang kedua ada Kosalakanda. Ya, Kosalakanda. Yang ketiga ada Aranyakanda. Ya, Aranyakanda. Ya, yang keempat ada Kiskindakanda. Kiskindakanda. Ya, yang kelima, bagian yang kelima Sundarakanda. Ya, Sundarakanda. Yang keenam ada Yudakanda. Ya, Yudakanda. Bagian yang terakhir yang ketujuh ya apa? Uttarakanda. Ya, Uttarakanda. Ya, nah itulah yang disebut dengan Sabta Kanda yang terdiri dari Balakanda, yang kedua ada Kosalakanda, ada Aranyakanda, ada Kiskindakanda, ada Sundarakanda, yang keenam ada Yudakanda, yang ketujuh Uttarakanda. Nah, untuk itu mari kita lihat video ini yang membahas tentang bagian-bagian daripada Ramayana. Ya, kita perhatikan videonya ini. Mari kita simak bersama-sama. Akan kita pelajari adalah pengenalan kitab Ramayana, itafa singkat cerita Ramayana, nilai-nilai Dharma dalam Ramayana, dan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan yang pertama kita pelajari yaitu tentang pengenalan kitab Ramayana. Yang kedua ada ikhtisar singkat cerita Ramayana. Yang ketiga nilai-nilai dalam Ramayana. Yang keempat nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu 1, 2, dan 3. Ya, mari silakan disimak ceritanya. Ya. Kitab Ramayana adalah bagian dari Itihasa yang merupakan bagian dari kesusastraan Hindu. Itihasa ditulis di India sehingga Itihasa masih menggunakan bahasa Sanskerta. Itihasa berasal dari akar kata iti, ha, dan asa. Iti artinya begini, ha artinya tentu, dan asa artinya sudah terjadi. Jadi, kata itihasa berarti sesungguhnya kejadian itu begitu nyata. Kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Ramayana adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan yang telah digubah oleh Rsi Walmiki. Ramayana merupakan cerita kuno yang menceritakan kisah perjalanan Rama. Rama adalah putra mahkota dari kerajaan Kosala dengan ibu bapaknya bernama Ayodhya. Sosok Rama ialah anak yang selalu menjalankan dharma sebagai seorang putra kepada kedua orang tuanya. Dalam cerita Ramayana dikisahkan seorang raja yang bernama Prabu Dasarata. Seorang raja yang bijaksana, mengayomi rakyat dan keluarganya, berbudi pekerti luhur, serta memiliki belas kasihan terhadap rakyatnya. Prabu Dasarata sangat rajin berdoa dan melaksanakannya dengan tulus untuk memohon agar kerajaan dan rakyat
rakyatnya terhindar dari mara bahaya. Prabu Dasarata sangat berbakti kepada para dewa dan tidak pernah lupa untuk memuja para leluhurnya. Rama pun sangat meneladani ayahnya Sang Prabu Dasarata. Beliau memimpin dengan sangat bijaksana, mau menerima usulan dan pendapat dari bawahannya. Kepemimpinan seperti inilah yang disebut dengan kepemimpinan demokratis. Rama selalu mengutamakan ketentraman dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau rela mengorbankan kebahagiaannya demi menyenangkan hati rakyatnya. Ketika rakyatnya membicarakan tentang kesetiaan dan kesucian Dewi Sita permaisurinya, beliau memerhatikan dan mempertimbangkan keluhan tersebut. Demi menjaga ketertiban dan keamanan rakyat, Rama pun dengan penuh ketulusannya mengorbankan rasa cintanya kepada Dewi Sita dengan mengungsikan Dewi Sita ke dalam hutan. Demikianlah Rama memimpin negeri Kosala dengan bijaksana dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Kitab Ramayana dibagi menjadi 7 kanda yang disebut dengan Sapta Kanda, yakni Sapta yang berarti 7 dan Kanda yang berarti kitab atau bagian atau bisa juga disebut bab. Urutan masing-masing kitab menunjukkan kisah kepahlawanan Rama dalam kitab Ramayana. Yuk kita cari tahu masing-masing bagian dari Sapta Kanda tersebut. Bagian 1, Bala Kanda. Bagian awal dari kisah Ramayana adalah Bala Kanda yang mengisahkan tentang Prabu Dasarata memiliki 4 putra yang gagah perkasa, yaitu dari permaisuri Kosalya lahirlah Rama, dari permaisuri Kekayi lahirlah Bharata, dan dari permaisuri Sumitra lahirlah putra kembar yaitu Laksmana dan Satrugna. Balakanda juga mengisahkan tentang Rama yang berhasil memenangkan sayembara dan menikahi Sita yang merupakan putri dari Prabu Janaka. Bagian 2, Kosala Kanda. Kosala Kanda merupakan bagian kedua dari perjalanan Rama yang mengisahkan tentang dibuangnya Rama ke hutan bersama istrinya Dewi Sita dan adiknya Laksmana atas permohonan Dewi Kekayi. Bagian ini juga menceritakan tentang wafatnya Prabu Dasarata yang kemudian Dewi Kekayi meminta Bharata putranya menjadi Raja Kosala. Namun, Bharata sebenarnya tidak ingin dinobatkan sebagai raja. Bharata akhirnya menyusul Rama ke hutan dan meminta Rama untuk kembali ke Kosala dan bersedia menjadi raja. Akan tetapi, Rama menolak keinginan Bharata untuk kembali ke kerajaan, yang pada akhirnya Bharata pun bersedia menjadi raja. Namun, ia memerintah kerajaan atas nama Rama. Bagian 3, Aranya Kanda. Aranya Kanda mengisahkan tentang Rama, Sita, dan Laksmana yang berada di tengah hutan selama masa pengasingan. Saat berada di tengah hutan, Rama sering membantu para petapa yang diganggu oleh para raksasa. Bagian ini juga mengisahkan tentang Sita yang diculik oleh Rawana dan terjadi pertarungan sengit antara burung Jatayu dengan Rahwana untuk menyelamatkan Dewi Sita. Bagian 4, Kiskindha Kanda. Kiskindha Kanda mengisahkan tentang pertemuan Rama dengan Raja Kara Sugriwa yang merupakan raja dari kerajaan Kiskindha. Rama membantu Sugriwa merebut kerajaan Kiskindha dari Subali yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Setelah Subali wafat, Sugriwa akhirnya kembali menjadi raja di Kiskindha dan kemudian Rama dan Sugriwa bergabung untuk menyerang kerajaan Alengka karena rajanya yaitu Rahwana telah menculik Dewi Sita yang merupakan permaisuri dari Rama. Bagian 5, Sundara Kanda. Sundara Kanda mengisahkan tentang tentara kerajaan dari Kiskindha yang membangun jembatan di tengah laut dan dikenal dengan sebutan Situ Banda. Jembatan yang dibangun oleh tentara kerajaan Kiskindha akhirnya dapat menghubungkan India, yaitu kerajaan Kosala, dengan Alengka atau Sri Lanka yang merupakan kerajaan Rahwana. Hanuman ditugaskan menjadi duta Rama untuk berangkat ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Di sana Hanuman ditangkap, namun berkat kecerdikannya
Ia dapat meloloskan diri dan membuat ibu kota Alengka mengalami kebakaran hebat. yang hebat. Ya. Alengka dibakar Bagian oleh Yudakanda. Yudakanda memisahkan pertempuran antara pasukan Karanama dengan pasukan raksasa Raja Rahwana. Kisah ini diawali dengan usaha pasukan Rama menyeberangi lautan dan akhirnya mencapai Alengka. Sementara itu, perdebatan hebat terjadi di Alengka antara Raja Rahwana dengan adiknya Wibisana. Dan pada akhirnya, Raja Rahwana murka lalu mengusir Wibisana dari Alengka. Raja Rahwana mengusir Wibisana karena Wibisana dianggap terlalu banyak memberi nasihat. Dalam pertarungan yang sengit, akhirnya Rahwana gugur di tangan Rama oleh senjata panas sakti. Rama akhirnya mengangkat Wibisana sebagai Raja Alengka dengan memberikan wejangan tentang kepemimpinan yang disebut Astabrata. Setelah semuanya aman, Rama kembali ke Kosala bersama Dewi Sita. Bagian 7. Uttarakanda. Uttarakanda mengisahkan tentang dibuangnya Dewi Sita karena Rama mendengar isu dari rakyatnya yang meragukan kesucian Dewi Sita setelah lama berada di Alengka. Pada akhirnya, Dewi Sita tinggal di pertapaan Resi Walmiki. Saat berada di pertapaan Resi Walmiki, Dewi Sita melahirkan Lawa dan Kusa. Dewi Sita menunjukkan kesetiaannya dengan terjun ke api suci sebagai bukti bahwa Dewi Sita masih tetap menjaga kesuciannya selama diculik oleh Raja Rahwana di Alengka. Pada akhirnya, Lawa dan Kusa datang ke istana menghadap Rama pada saat upacara Aswamedayatnya. Pada saat itulah, Lawa dan Kusa menyanyikan Ramayana yang selanjutnya digubah oleh Resi Walmiki. Selain terdapat banyak bagian dalam cerita Ramayana, terdapat juga banyak tokoh dengan sifat baik maupun. Sebelum lanjut, ya sudah dibahas tentang Balakanda, Kosalakanda, Aranyakanda, Kiskindakanda, Sundarakanda, Yudakanda, dan Uttarakanda. Sebelum lanjut, siapakah raja kerajaan Kosala? Prabu Dasarata. Nah, ya. Siapakah istri dari Dewa Rama? Dewi Sita. Ya, maka lanjut lagi videonya ya. Tentang tokoh-tokoh dalam Ramayana. Setiap tokoh dalam cerita Ramayana memberikan pesan tersirat berupa nilai-nilai dharma yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari nilai dharma dari masing-masing tokoh Ramayana. Nilai dharma dalam Prabu Dasarata. Prabu Dasarata adalah seorang raja dari kerajaan Kosala yang merupakan ayah dari Rama. Raja Dasarata menunjukkan nilai-nilai dharma seperti menghormati para dewa, menghormati leluhur, memiliki sifat bijaksana, pemberani, dan jujur. Rama melambangkan sifat-sifat yang dewasa sebagai awatara Wisnu. Selain itu, sebagai putra Raja Dasarata, Rama juga menunjukkan nilai-nilai dharma yaitu kepandaian, kesaktian, dan kehalusan budi. Dewi Sita. Dewi Sita adalah istri dari Rama yang memiliki sifat setia dan berbakti kepada suaminya Rama. Dewi Sita melambangkan kesetiaan dan kesucian, ketetapan hati, perempuan yang kokoh terhadap pendirian, tidak mudah goyah oleh goncangan dan tantangan, bahkan bahaya yang menghadang. Hanuman. Hanuman adalah salah satu tokoh penting dalam cerita Ramayana. Tokoh Hanuman melambangkan kegagahan dan keberanian, kesetiaan, pengendalian diri, kepatuhan, dan kecerdasan. Hanuman merupakan manusia kera yang memiliki kesaktian luar biasa. Jatayu. Jatayu merupakan sosok pemberani yang rela mengorbankan dirinya dan mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Selain itu, Jatayu juga melambangkan sifat suka menolong, kuat, suka membela kebenaran, tidak mudah menyerah, dan setia. Laksmana. Laksmana adalah adik Rama. Laksmana melambangkan nilai kesetiaan, pemberani, kesatria, dan jujur.
Laksmana juga tokoh yang sangat baik hati, suka menolong, gagah berani, dan tidak mau berbuat curang. Wibisana. Wibisana adalah seorang raja yang berhati lembut dan bijaksana, serta membela kebenaran. Wibisana merupakan seorang tokoh yang mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan kepada siapapun. Ternyata, banyak loh nilai-nilai Dharma yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita pelajari bersama. Ya, tokoh-tokoh Dharma yang ditulis di dalam Ramayana ada siapa saja? Tokoh Dharmanya siapa? Ada? Rama, lagi. Wibisana, lagi. Jatayu, ada? Ada siapa? Hanuman, ya ingat manusia kera yang berbulu ya. Berbulu putih lagi siapa? Laksamana. Ya nanti itu tokoh-tokoh yang mengajarkan tentang nilai-nilai Dharma. Siapa yang di sini ingin mengajarkan nilai-nilai Dharma? Ada nggak yang ingin mengajarkan nilai-nilai Dharma? Siapa? Ayo angkat tangannya. Iya, ya anak-anak wajib itu melaksanakan atau menyebarkan nilai-nilai Dharma kepada sesama teman. Ya, sesama teman, sesama masyarakat di sekitar kita, sesama keluarga. Ya, kita ajarkan nilai-nilai Dharma, nilai-nilai kebaikan terhadap sesama. Ya, jangan sampai anak-anak mengajarkan nilai-nilai yang tidak baik terhadap teman, adik-adik yang ada di rumah atau adik-adik kelas yang ada di sekolah, mungkin terhadap orang tua. Ya, untuk lanjut, mari kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Ya, sebelum diskusi, mari kita bernyanyi dulu. Apakah senang bernyanyi? Oke, jawab nyanyian tak guru ya. Kalau kau suka hati berdiskusi, Siap. kalau kau suka hati berdiskusi, Siap. kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berdiskusi, Siap. kalau kau suka hati kerja kelompok, Oke. kalau kau suka hati kerja kelompok, Oke. kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati kerja kelompok, Oke. nomor 1, nomor 2, Oke. nomor 3, Semangat. nomor 4, Konsentrasi. nomor 5. Siap belajar. Oke, siap belajar untuk berdiskusi. Ya, silakan nanti diskusikan sesama teman atau sesama kelompoknya. Ya, nanti di lembar diskusinya silakan anak-anak nanti tulis nama anggotanya. Ya, silakan berdiskusi apa yang tadi ditonton dalam video, ditayangkan dalam materi tentang Ramayana. Ya, siap? Ya, Pak Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, ini kelompok. Pak ini dipakai kelompok 1 ya. Setuju? Setuju. Ya, ini kelompok yang kedua. Ya, kelompok kedua. Ini kelompok 3. Ya, yang ini kelompok 4. Ya, nanti silakan di LKPD ini ada suruhannya ya. Suruhannya buatlah rangkuman salah satu bagian dari Sabta Kanda. Boleh anak-anak nanti bagian-bagian dari Sabta Kanda ada Bala Kanda, Kosala Kanda, Aranya Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda atau Utara Kanda. Ya, boleh dipilih ya. Tidak mesti kelompok 1 harus A, kelompok 2 harus B. Boleh dipilih salah satu dari bagian Sabta Kanda. Ya, kalau sudah, mari kita kerjakan berdiskusi. Ya, waktu Pak Guru berikan 15 menit. Ya, silakan ditulis nanti setelah menulis.
silakan ditulis kelompoknya. Ya. Ya, yuk silakan diskusikan dulu sesama temennya. Bantu temennya biar cepat. Ya. Waktu 15 menit. Nanti kalau sudah selesai, Bapak akan berikan kesempatan untuk ke depan. Menyampaikan hasil diskusi tentang bagian-bagian dari sabta kanda. Ya, oke, ya lanjut kelompoknya kelompok 3 ya, masih menulis nama ya. Ya, kelompok 2 ya, bantu temannya biar cepat, nanti tidak keburu habis waktunya ya. Lanjut. Ya, masih dibantu ya. Oke, dibantu apa yang sudah disimak ya. Ceritakan mungkin tentang bala kanda, tentang yang membuat tentang lama dibuang ke dalam hutan bersama Dewisita, itu di bagian mana? Apakah di bagian Kosala Kanda atau di Bala Kanda atau yang lainnya? Atau boleh anak-anak menceritakan tentang pasukan kera yang membuat jembatan antara penghubung India dengan Ayodhya yang disebut jembatan Citi Banda. Ya, silakan diskusikan. Ya, diskusikan bersama-sama. Ya. Oke, nanti kita sampaikan ke depan ya. Masing-masing kelompok memiliki kesempatan untuk menyampaikan hasil ininya, hasil diskusinya ke depan ya. Ya. Ya, sudah. Nanti silakan presentasikan atau bacakan hasil diskusinya ke depan ya. Dapat waktu pengajaran diskusinya selama 15 menit ya. 15 menit sekaligus jumlah anak-anak menyampaikan hasil diskusinya di depan ya. Akan dibantu nanti hasil diskusinya cukup satu aja disampaikan ya, yang mana boleh bagian dari Bala Kanda saja boleh disampaikan atau memilih Utara Kanda mungkin yang paling seru ceritanya, Utara Kanda atau Kiskindha Kanda, ada Yuda Kanda atau Kosala Kanda. Oke, ya silakan dulu ya. Oke. Pelan-pelan waktu masih, silakan diskusikan sama-sama. Oke. Nomor 1 ya, masih sedang menulis ya, masih sedang berdiskusi ya. Ini kelompok 2 ya. Ya. Oke. Ini sudah kelompoknya ini? Ya, belum. Nah, kelompok ini masih sedang berdiskusi. Kelompok 4, kelompok 1 dan 3, bagaimana? Ya, masih gunakan waktu untuk berdiskusi ya. Diskusikan dulu ya. Sudah? Ya. Ya. Nah, kelompoknya ini kelompok 2 ya, masih sedang berdiskusi. Oke.
menyampaikan hasil dari diskusinya, ya. Diskusikan, kalau ada yang ditanyakan sama teman, silakan ditanyakan. Ini sudah, ya, masih proses. Ini ya, diberikan kesempatan 10 menit untuk berdiskusi, nanti 5 menit kita untuk menyampaikan hasil dari diskusi pokoknya, ya. Nanti masing-masing kelompok silakan maju dalam memperkenalkan nama-nama kelompoknya, ya. Kelompok yang lain bisa menanggapi, ya. Nanti silakan boleh kelompok 1, kalau kelompok 1 nanti ke depan, kalau ingin ada yang ditanyakan oleh kelompok 2 atau menanggapi bagaimana diskusinya kelompok 1, apakah bagus, apakah perlu diperbaiki, boleh anak kelompok yang lain menyampaikan saran, ya. Silakan nanti nilai hasil kerja kelompok teman-temannya, ya. Nah, kelompok 3 sudah, ya, masih proses, ya. Nah, waktu diskusi kita gunakan 10 menit, yang 5 menit untuk menyampaikan hasil diskusi, ya. Nanti boleh yang siswa yang putra menyampaikan atau siswa yang putri menyampaikan hasil diskusinya, oke. Yuk. Sudah, ya, masih sedang diskusi, ya, kelompok 4, ya, masih, ya. Apa yang mau ditanyakan pada kelompok yang lain, nanti biar ada tanggapan, ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, ya. Kelompok 1 katanya sudah. Sekarang kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 bagaimana, siap? Siap. Kelompok 4? Masih, ya. Masih ada waktu lagi, ya. Kerjakan nanti. Bagaimana akan diundi kelompoknya maju? Apa sesuai kelompok? Ya, sesuai kelompok, ya. Siap. Masing-masing kelompok maju untuk menyampaikan hasil ininya, ya, hasil diskusinya. 10 menit, ya. 10 menit untuk, ya, berdiskusi. Menggunakan waktu yang 10 menit semaksimal mungkin sehingga hasil diskusinya mencapai hasil yang maksimal, ya. Nah, sudah. Ya, ayo kelompok 3. Ya. Biar tidak kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Waktu 10 menit berdiskusi, menemukan permasalahan atau tindak lanjut yang semaksimal mungkin yang bisa bermanfaat kepada kita semua, ya. Bagaimana kelompok 1 sudah siap nanti pada maju ke depan? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4? Sudah, ya. Berarti kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 sudah siap, kelompok 3 sudah siap, kelompok
kelompok 4 sudah siap. Ya. Sudah? Ya. Nah, sekarang kesempatan pertama Bapak Guru akan kasih kesempatan kepada kelompok 1. Setuju? Setuju. Silakan kelompok 1 diberikan kehormatan yang pertama. Ya, maju kelompoknya masing-masing kelompok silakan ke depan dulu. Biar kelompok yang lain bisa tahu dan menanggapi apa yang sudah diskusinya. Ya. Nah, yang membaca di tengah-tengah silakan dulu perkenalkan namanya, boleh dibacakan saja namanya. Ya. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. 1. Nikade Ali Rusmayati. 2. Nikomang 5 Septi Rahayu. 3. Minuh Ayu Widyani. 4. Ikadek Dalang Pratama. 5. Iketut Iki Silvayana. Ya, stop. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, lanjutkan. Nah, sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, hasil diskusi kelompoknya dia. Balakanda mengisahkan kelahiran dan masa muda Rama, putra Raja Dasarata dari Ayodhya. Nah, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, kelompok 1 menceritakan tentang Balakanda, yaitu tentang Rama, putra dari Raja Prabu Dasarata. Ya, mungkin kelompok yang lain bagaimana hasil diskusinya? Ada yang ditanyakan kepada kelompok 1 atau bagaimana? Apakah bagus? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Silakan kelompok yang lain tanggapi dulu. Bagaimana? Bagus nggak? Ya, kalau bagus berarti lengkap, bagus hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang giliran kelompok 2. Ya, kelompok 2. Mari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya. Halo teman-teman, Ya. saya dari kelompok 2 yaitu akan mempresentasikan yaitu tentang Ariel Kande. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Nah, yang pertama itu Nikade Melanita. Ya, ada Miriam Nandita. Nah, yang Ya. kedua yaitu Sang Ayu Komang Utari. Ya, ada Sang Ayu Komang Utari. Yang ketiga yaitu Nikade Salsa Rita Wedani. Ada Kadek Salsa Sarita Wedani. Nah, Ya. yang keempat itu Nikomang Agus Wira Pranata. Ada Komang Agus. Ya. Yang kelima itu Igede Agus Marta Juna. Ada Kadek Agus Marta Juna. Ya. Lanjut. Saya akan menceritakan tentang Arya Kanda. Arya Kanda. Ya, tentang Arya Kanda. Ya, lanjut. Arya Kanda menceritakan tentang Rama Sita mana menjalani masa pengasingan di hutan, di mana mereka bertemu dengan banyak petapa. Setelah Sita diculik oleh Rahwana, setelah Laksmana memotong hidung sang Kanaka, Ya, kalau terus. saudara Rahwana. Ya. Nah, sekian, terima kasih. Ya, Saya berarti membuat Arya Kanda cerita tentang Rama, Dewi Sita dan adiknya dibuang ke dalam hutan. Bagaimana? Bagus atau bagaimana hasil diskusinya kelompok 2? Bagus ya. Tepuk tangan dulu lagi. Silakan kembali. Kita lanjut ke kelompok ketiga. Ya, silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Oke. Kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 Ya, yang kelompok 3. beranggotakan Nino Delia Yasika, Ya, ada Nilo Delia Nikomang Yasika. Cindy Riana Dewi, Ya, ada Komang Cindy. Nikomang Risiana Aprilia Wagenta, Ada Komang Wagentar. Igede Satya Narayana, Ada Igede Satya Rames Narayana. Imade Krishna Yogiswara. Ada Made Yoga Krishna Yudhiswara. Ya, Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. ya. Apakah yang akan dipresentasikan? Yuda Kanda, Ya, tentang Yuda Kanda. Ya, berarti Yuda Kanda tentu berapa?
ke-6. Ya. Menceritakan tentang peperangan antara Rama dan Rawana. Rama bersama pasukannya menyerbu Aleka. Banyak pertempuran sengit terjadi dan akhirnya Rama berhasil mengalahkan Rawana. Setelah Rawana tewas, Sita dibebaskan dan mereka kembali ke Ayodhya pula. Ya, berarti Yuda Kanda cerita tentang peperangan Rama melawan Rawana yang menculik Dewi Sita. Ya, bagaimana tanggapannya untuk kelompok 3? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang giliran yang terakhir kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan maju ke depan. Sampaikan hasil diskusinya. Dan dulu sebelum kerja sampai merapat biar kelihatan teman-teman anggota kelompoknya. Ya, boleh ya. Ya. Halo teman-teman, saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Ya. Yang pertama, saya Imade Amrawisma Aditya. Yang kedua, Iputu Dasi Ariana. Yang ketiga, Ikadek Dia Ari Sundari. Yang keempat, Iketut Sugiyarte. Yang kelima, dan terakhir, Sangayu Kadek Dian Rahayu. Ada Sangayu Kadek Dian Rahayu. Kelompok saya mendapatkan bagian utara kanda. Ya, menceritakan tentang utara kanda, ya, bagian sabda yang ketujuh. Ya, lanjut. Utara kanda adalah bagian terakhir dan ketujuh epos Ramayana yang mengisahkan tentang pemerintahan Rama di Ayodhyapura. Setelah kepulangannya Rama, di mana Sita diusir ke hutan karena desas-desus publik dan melahirkan 2 putra kembar, yaitu Lawa dan Kusa. Cerita berlanjut dengan Lawa dan Kusa yang tumbuh besar. Lawa dan Kusa menyanyikan kisah Ramayana di hadapan Rama dan akhirnya diakui sebagai putra-putra Rama. Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Sekian dan terima kasih tentang Utara Kanda. Pernah bahas dulu. Utara Kanda yaitu dibuangnya Dewi Sita karena desas-desus bahwa Dewi Sita itu tidak suci lagi. Ya, bagaimana? Ada tanggapan untuk kelompok 4-nya? Tidak. Terus hasil kerja kelompoknya bagus apa kurang? Perlu dilengkapi atau bagaimana? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, tadi sudah kita melaksanakan kerja kelompok. Ada yang membahas tentang pada kande, ada yang membahas tentang aranya kande, ada yang membahas tentang Yuda Kanda, dan terakhir kelompok yang terakhir membahas tentang utara. Ya, nah lanjut. Nah sekarang kerja kelompok sudah akan coba memberikan beberapa soal, mungkin ada yang nggak tahu apa itu Ramayana. Apa itu Ramayana? Ramayana adalah ya kan? Perjalanan Rama. Perjalanan Rama. Ya, Ramayana adalah kisah perjalanan Rama, putra dari Prabu Dasa. Ramayana berasal dari bahasa apa? Nah, sumbernya dari negara apa? India. Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, bersumber dari India. Ya, itu ya. Untuk kegiatan ini, jadwal sudah, penilaian sudah. Dari pembelajaran ini mungkin anak-anak apa yang dapat anak-anak rasakan atau simak dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan apakah pembelajarannya tidak menyenangkan, apakah sangat menyenangkan, kalau menyenangkan kenapa? Bisa? Ada yang bisa bantu? Bagaimana pembelajaran hari ini?
Ya, Melia. Menyenangkan karena mengetahui yaitu bagian-bagian dari sabda kande seperti balik kande, pusala kande, adil kande, kisila kande, sandara kande, yuda kande, dan utara kande. Ya, menurut Amelia, pembelajaran ini sangat menyenangkan ya, karena bisa mempelajari tentang Ramayana, ada pengertian Ramayana, ada bagian-bagian daripada Ramayana, di samping bagian-bagian Ramayana ada kisah-kisah yang termuat dalam bagian-bagian Ramayana. Ya, setelah itu kita bisa mempelajari pokok-pokok dharma yang ada dalam apa? Dalam pembelajaran tentang Ramayana, ya ada tokoh dharmanya seperti Prabu Dasarata, lagi Rama, ada Laksamana, ada Jatayu, ada Dewi Sita, ada Hanuman, lagi siapa lagi? Kalau Rawana bagaimana sifatnya? Jahat, ya. Hanuman itu sikapnya jahat yang suka menculik Dewi Sita. Ya, nah untuk itu dalam pembelajaran Ramayana karena dapat simpulkan bahwa ya, oke ya, pembelajaran Ramayana adalah, nah ini kesimpulan Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perjalanan dari Rama. Ya, Ramayana dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan Saptakanda, yaitu 7 bagian yang disebut dengan Saptakanda. Saptakanda terdiri dari ada Balakanda, ada Kosala Kanda, ada Aranya Kanda, ada Kiskinda Kanda, ada Sundara Kanda, ada Yuda Kanda, dan yang terakhir ada Utara Kanda. Ya, ada Utara Kanda. Ya, oke ya, ada Utara Kanda. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terdapat dalam pembelajaran Ramayana. Kita akan mengupas nilai-nilai yang terkandung dalam Ramayana yang perlu kita sikapi, yang perlu kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, di masyarakat, sehingga kita bisa menjadikan pelajaran Ramayana, nilai-nilai yang terkandung dalam Ramayana kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai ada kegiatan nilai-nilai yang terkandung dalam Ramayana itu tidak kita laksanakan. Udah itu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Berapa? Semangat. Kita ulang. Tepuk semangat. Tetap semangat untuk belajar. Ya, tidak pernah punya rasa putus asa. Ini kita dalam diri kita sendiri tanamkan rasa semangat seperti dalam cerita Ramayana. Kita teladani sikap-sikap dalam pada Prabu Dasarata yang suka meneladani siswa, meneladani di para rakyat, berbudi pekerti, sering melaksanakan doa dan sering melaksanakan jihadnya, sehingga kehidupan masyarakat di
Kosala, kerajaan Ayodhyapura itu ya, itu ya tujuannya. Nih, jangan sampai kita sebagai umat Hindu tidak tahu, kurang memahami nilai-nilai yang terkandung atau termuat dalam kisah Ramayana. Oke, lanjut. Pengulas lagi, ya kesimpulan yang sudah, biar tambah semangat. Ya, Ramayana, ya terdiri dari berapa suku kata? Dua, ya, dua suku kata, ya. Ingat, ya baru tadi dijelaskan berarti Ramayana terdiri dari dua suku kata, ya, yang terdiri dari kata apa? Ya, Rama dan Ayana. Rama dan Ayana, ya, Rama dan Ayana. Siapa nggak Rama? Ya, Putra dari Prabu Dasarata. putra dari Prabu Dasarata. Dari siapa Rama? Putra dari Raja Dasarata. Putra dari Raja Dasarata. Demelia siapa Rama? Istri dari Dewi Sita. Iya benar ya. Putra dari Prabu Dasarata. Iya. Istri dari Dewi Sita. Sita. Ya itu Ramayana. Ya mungkin bagian-bagian dari sabda kanda. Ya tadi sudah dijelaskan. Bagian-bagian sabda kanda siapa? Bisa menyebutkan? Wah, ada bala kanda lagi. Kosala Kanda. Ada kosala kanda. Aranya Kanda. Ada aranya kanda. Kiskindha Kanda. Ada Kiskindha kanda. Sundara Kanda. Ada Sundara kanda. Lagi? Lagi? Delia? Yuda Kanda. Ya, juga kanda. Ya, harapan Pak untuk kedepannya tetap anak-anak ingat ya apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat dalam diri kita sendiri dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran hari ini karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Kenapa kita tutup dengan doa? Supaya apa yang kita pelajari melekat dalam pikiran kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk itu kita mari tutup dengan ngaturan para musampi. Silakan semuanya berdiri. Ya. Ngaturang para besanti kau mite. Ya, kita ketemu minggu depan di pelajaran yang sama tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tokoh Ramayana. Ya, terima kasih. Ya.